Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas yang pada dasarnya Trinitas merupakan pokok ajaran utama di dalam kepercayaan kita. Dan kita semua tahu dan paham bahwa Trinitas bukanlah hal yang sederhana atau hal yang mudah untuk dijelaskan. Tetapi pada hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mencoba memahami Trinitas dengan cara yang lebih sederhana. Mari kita pahami seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah Trinitas adalah Allah yang senantiasa bekerja. Allah yang senantiasa bekerja untuk memelihara dan memulihkan kehidupan ciptaan di dalam setiap masa. Allah tidak hanya berhenti sampai pada penciptaan, tetapi Allah terus melanjutkan pekerjaannya untuk memelihara dan memulihkan kehidupan ciptaan itu. Sebagai Bapa, kita kenal Allah di dalam pemeliharaannya kepada bangsa Israel. Lalu kemudian di dalam upaya untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah sendiri, Allah kita kenal melalui pribadi Yesus. Dan sampai kini, hingga kini, Allah terus melakukan pekerjaannya untuk memelihara dan memulihkan kita melalui Roh Kudus yang menolong kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Allah bekerja di dalam setiap masa untuk memulihkan kehidupan kita, dan melalui amanat agung di dalam teks Injil kita dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, kita semua diamanatkan untuk turut serta terlibat di dalam pekerjaan Allah Trinitas. Keterlibatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan bukan hanya sekedar ajakan atau saran, tetapi keterlibatan ini adalah sebuah amanat, sebuah keharusan yang harus kita lakukan bila kita percaya kepada Allah Trinitas. Amanat yang diberikan kepada kita khususnya dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Profesor Gerrit Singgi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Berteologi dalam Konteks, mengajak kita untuk memahami bahwa kata pergilah dalam teks ini merupakan kata perintah pertama dalam amanat ini. Jadi pergilah menjadi tahap pertama sebelum memuridkan, baptis, mengajar, dan bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang terkait dengan pekerjaan Allah Trinitas kita lakukan. Pergilah ini menjadi perintah pertama. Lalu kemudian Pendeta Daniel Listiabudi juga menjelaskan bahwa memuridkan dalam bahasa asli teks Injil ini, dalam bahasa Yunani, matateo, merupakan suatu kata perintah aktif yang telah selesai dilakukan. Bentuknya adalah kata perintah aktif yang telah selesai dilakukan. Berbeda dengan kata baptislah, baptizo, dan ajarkanlah atau didasko, yang bentuk kata kerjanya itu merupakan kata kerja yang sedang berlangsung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di antara ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memuridkan adalah tindakan dasar yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membaptiskan dan mengajarkan dilakukan. Jadi membaptis dan mengajarkan hanya bisa kita lakukan bila tugas memuridkan itu sudah tuntas kita laksanakan. Menjadi saksi Kristus pada masa kini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan tidak bisa kita lakukan dengan memaksakan orang untuk percaya, untuk membaca Injil. Tidak bisa kita lakukan seperti itu, karena kita sekarang tengah hidup di dalam kerukunan umat beragama. Ada keberagaman beragama yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita, dan tugas kita sebagai orang percaya adalah menjaga kerukunan umat beragama itu, menjaga perdamaian dengan sesama kita. Oleh karena itu, tujuan dari menjadi saksi Kristus itu bukanlah untuk mendirikan
gereja lebih banyak, bukanlah memperbanyak pertumbuhan gereja, bukan juga untuk mengisi kursi-kursi kosong yang ada di dalam gereja kita, bukan. Tujuan utama menjadi saksi Kristus atau terlibat di dalam amanat agung ini adalah agar sebanyak mungkin ciptaan Tuhan mendengar, mengetahui, memahami bahwa Tuhan begitu mencintai mereka, bahwa Tuhan begitu mengasihi ciptaannya, sebagaimana apa yang diusahakan di dalam pekerjaan pemulihan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam membaca amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 16-20 ini, teks ini perlu kita pahami dengan melihat penekanan secara keseluruhan Injil Matius. Apa yang diperjuangkan Yesus menurut Injil Matius? Apa yang menjadi penekanan pengajaran Yesus kepada para murid? Apa hal-hal utama yang menjadi penekanan di dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam Injil Matius? Pokok pelayanan Tuhan Yesus dalam keseluruhan Injil Matius adalah menyatakan kerajaan Allah yang di dalamnya diutamakan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Itulah inti dari pokok pelayanan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam rangka keterlibatan kita dalam pekerjaan Allah Trinitas. Itu semuanya adalah pergi untuk memberitakan tentang cinta kasih, memberitakan tentang kerajaan Allah untuk seluruh ciptaan, termasuk juga memuridkan semua bangsa, berarti menyadarkan dunia tentang Yesus dan kerajaan Allah, menyadarkan dunia tentang cinta kasih dan kebaikan yang dilimpahkan, yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan seluruh ciptaan. Jadi pada intinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diamanatkan untuk menjadi saksi Kristus, kita diamanatkan untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah. Itu berarti bahwa kita diamanatkan untuk melakukan cinta kasih, mempraktikkan cinta kasih dan kebaikan-kebaikan itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melakukan amanat agung ini, terlibat di dalam karya pemulihan Allah ini tidak perlu dibatasi dengan status, dengan pekerjaan atau profesi yang kita miliki pada saat ini. Dalam setiap perbedaan, dalam setiap status, dalam setiap kondisi yang kita miliki saat ini, kita semuanya bisa untuk melakukan amanat agung di dalam kehidupan kita. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan adalah pegawai negeri sipil, maka melakukan amanat agung ini dapat kita lakukan dengan bekerja dengan tulus untuk bangsa dan negara, tetapi juga dengan mengingat setiap orang-orang yang membutuhkan pemulihan Tuhan, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan pertolongan kita, mereka yang membutuhkan cinta kasih. Pada saat itulah kita bisa melaksanakan amanat agung ini. Dengan hadir di dalam kehidupan mereka, kita bisa melaksanakan amanat agung. Begitu juga dengan kita yang bekerja sebagai wirausaha, yang bekerja di dalam perusahaan swasta, yang bekerja dalam wirausaha, dan di dalam segala profesi kita, baik kita ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Melaksanakan amanat agung ini bisa kita laksanakan melalui perbuatan kita, melalui kehadiran kita bagi tetangga, bagi rekan, bagi teman-teman kita, bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Untuk teman-teman, rekan kita, keluarga kita yang sakit, untuk mereka yang tengah berduka, untuk mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Pada saat itulah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan hadir di dalam kehidupan mereka, kita bisa melaksanakan amanat agung. Dan bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini, bila kita terbatas di dalam berinteraksi sosial, maka kita tetap bisa melaksanakan amanat agung dengan membagikan harapan dan semangat melalui media sosial yang kita miliki, dan juga melalui doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita.
dalam segala peran, dalam segala status, dalam setiap profesi yang kita miliki, kita semuanya bisa terlibat. Dan kita perlu terlibat, sangat perlu terlibat untuk melaksanakan amanat agung ini, untuk memelihara, untuk memulihkan kehidupan ciptaan Tuhan. Kita pun sebagai ciptaan Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita akan selalu dimampukan. Tuhan sendiri yang akan senantiasa menyertai kita dan menolong kita untuk mampu terlibat di dalam pekerjaan Allah Trinitas. Baik kita sebagai orang yang kuat atau kita sebagai orang yang lemah, baik kita sebagai gereja yang kecil atau gereja yang besar, baik kita sebagai gereja, sebagai pribadi yang sudah berkembang ataupun masih tengah berjuang, kita semuanya dipanggil untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah Trinitas. Dan Tuhan sendiri, Allah sendiri yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami percaya di dalam kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan tiap-tiap kami sampai pada hari ini. Termasuk juga setiap kesempatan, setiap pemahaman baru yang Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan kami. Dan bahwa kami diingatkan juga Tuhan, bahwa kami perlu untuk senantiasa terlibat di dalam pekerjaan Allah untuk memelihara ciptaan ini. Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Engkau yang memampukan dan menolong kami, sehingga kami semuanya Tuhan mampu terlibat penuh di dalam amanat agung, di dalam karya pemeliharaan dan pemulihan Allah untuk setiap ciptaan. Mampukanlah kami menjadi saksi Kristus melalui perbuatan, melalui tindakan dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat senantiasa menolong dan juga memulihkan kehidupan orang-orang di sekitar kami atas penyertaan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, untuk mampu melakukan amanat agung ini, untuk mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, dan biarlah kami senantiasa berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang kami kasihi, sanak saudara yang begitu kami kasihi di dalam kehidupan kami, biarlah juga kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan. Untuk Bapak Ibu Adi Yuswa Tuhan, di dalam masa tua mereka, biarlah kiranya Tuhan juga tetap berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan bahkan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan bahkan untuk jemaat kami yang pada saat ini sedang sakit, kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan bagi mereka. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menyertai dan bahkan senantiasa bekerja melalui perawatan, pengobatan, dan keberadaan orang-orang terkasih yang senantiasa mendukung dan mengasihi mereka penuh waktu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang tengah berduka dan di dalam pergumulan mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga yang hadir di dalam kehidupan mereka, dan bahkan Tuhan memampukan kami agar kami pun mampu hadir untuk menolong mereka, untuk menguatkan mereka, untuk membangkitkan semangat mereka di dalam persekutuan kami. Pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak atau cucu-cucu kami yang saat ini tengah berjuang di dalam studi mereka, di dalam setiap jenjang studi mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan mereka kemampuan, kecerdasan, dan ketekunan, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik di dalam studi mereka dan memperoleh hasil yang terbaik pula Tuhan untuk kesuksesan kehidupan mereka di masa depan. Untuk anak-anak Tuhan yang tengah berjuang di dalam
persiapan memasuki universitas. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka di dalam persiapan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk belajar dengan baik, bekerja dengan baik, dan bahkan Tuhan yang memberkati segala usaha dan segala persiapan yang telah mereka lakukan. Dan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, yang tengah berjuang di dalam mencari pekerjaan, kami mohon juga Tuhan yang menolong mereka sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan talenta dan kemampuan mereka, dan yang bahkan pekerjaan yang mampu membawa mereka kepada kehidupan yang sukses dan baik. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami di dalam melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami usahakan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan juga yang menuntun kami kepada kesuksesan. Dan biarlah di dalam melakukan setiap usaha dan pekerjaan kami tetap melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan tetap memperhatikan kehidupan sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk dunia yang tengah membutuhkan pertolongan dan pemulihan-Mu Tuhan, khususnya di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon biarlah kiranya Engkau yang senantiasa melindungi kami Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan, termasuk para medis yang tengah berjuang bersama dengan mereka yang tengah terinfeksi COVID-19. Dan untuk mereka yang tengah terinfeksi Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, dan biarlah Tuhan tetap memberikan mereka semangat di dalam berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Dan untuk semua umat manusia yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini secara perekonomian Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami semua, biarlah kiranya Tuhan yang tetap menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bahkan mampukanlah kami di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar kami tetap mampu menemukan, memahami setiap hal-hal baik, setiap hal-hal positif yang perlu kami syukuri di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.